sehingga membuatku terpesona. Gitu kan? Nggak bisa orang lirik mata gini tahu-tahu dia bunting. Bisa. Nggak bisa juga orang saudaraku memeluk pasangannya dengan erat sampai bunyi tulang belulang belakangnya bunyi tak 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 tak. Lalu dia hamil. Nggak bisa. Nggak bisa juga kalau kita cium bibirnya bertubi-tubi bahkan seluruh area di wajahnya. Nah, kalau siapa? Rizky lebih luas ya kelihatannya. Ada lagi yang sudah memang nggak ada, itu sangat luas area penciumannya. Nggak mungkin setelah dicium langsung peo, nggak bisa. Harus ada keintiman yang dibangun suami istri. Dengerin loh saudara, kalau kita hubungan sama Tuhan nggak ada dalam keintiman, sulit kita bisa berbuah dengan baik. Yang pertama yang kalau kita membangun keintiman dalam Tuhan itu, buah roh itu nyata. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri bekerja. Buah roh itu nyata. Makanya Rasul Paulus itu, Rasul ini tidak menikah loh, tapi dapat hikmat Tuhan. Kenapa? Paulus itu intim sama Tuhan. Dia terima rahasia walaupun belum merasakan pernikahan. Dia bisa mengerti seharusnya bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat, bagaimana hubungan suami istri itu. Saya bisa bayangkan kalau saudara dekat sama Tuhan, ada banyak hal pengertian-pengertian baru yang Tuhan akan bukakan dalam hidup setiap kita. Amin. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan itu bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh secara luar biasa. Dalam Efesus pasal 5, Rasul Paulus menggambarkan hubungan suami istri itu seperti hubungan gerejanya. Ya, hubungan gereja seperti hubungan suami istri. Lalu Paulus bilang begini, Efesus 5 ayat dari 22 sampai 33. Paulus bilang begini, seperti Yesus yang mengasihi gerejanya, rela berkorban, memberi nyawanya buat gerejanya, demikian pula suami harus mengasihi istrinya. Wow. Keren tuh saudara. Ya. Satu kali istri saya ini kepingin makan bebek kaleo. Saya tinggal di Kelapa Gading, bebeknya itu di Sunter. Cuman kalau sudah sore, Kelapa Gading depan mall itu macet. Saya bisa bayangkan sampai Sunter, dekat sih dekat, tapi bisa lama. Istri saya bilang, sayang, aku kepingin sekali makan bebek. Saya goda dia, bebek itu yang bikin enak mek huruf B-nya. Kalau udah ada B-nya sudah lain sayang. Iya kan, beda kan kalau udah ada B-nya kan. Lalu kemudian saya alasan macam-macam. Lalu kemudian saudara tahu, dia bilang begini, sayang, kamu kan pernah khotbah bahwa suami itu seperti Kristus yang rela memberi nyawa buat gerejanya yang gambaran istrinya. Diam saya langsung saudaraku. Istri saya bilang gini, aku gak minta kamu mati buat aku. Aku cuma minta tolong anterin aku beli bebek. Sudah kena semes saya saudaraku ya. Siapa yang berani menegur pengkhotbah kalau tidak istrinya sendiri? Siapa yang berani yang bisa jujur kepada pembicara ataupun gembala kalau tidak istrinya sendiri ya. 3 minggu yang lalu Pak Kris sudah di sana ya. Ya 3 minggu lalu itu masih di sana ya. Baru datang ya. Sebelumnya belum Pak Kris datang, dia tuh bilang begini sama saya. Satu kali sore-sore dia bilang gini, sayang, dia kalau mau ngomong sesuatu dia suka gini. Kan saya hampir 24 tahun menikah, dia juga gini, sayang. Nah, saya sudah tahu itu. Pasti ada sesuatu yang dia ucapkan. Sayang, kenapa? Noni mau bicara ya. Saya tahu tuh, ada sesuatu yang paling gak enak buat saya. Aku udah ngerti saya maksudnya dia. Tapi dia kan lembut, istri saya kan lembut, jadi gak bisa ngomong kasar gitu enggak. Sayang, Noni mau bicara ya sama kamu. Saya tahu saudara. Saya tahu. Terus dia bilang gini, sayang, tahu enggak?
kamu hari-hari ini kok aku rasa kamu sama Noni itu kok bicaranya nyengol-nyengol gitu saja. Nyengol-nyengol tuh artinya ketus. Dia tegur saya gitu, kamu kok bicara ketus sama aku? Terus saya diem. Terus kamu juga kalau bicara, sorry loh sayang, dia bilang gitu, kok nadanya agak nyentak-nyentak, sedikit berbau membentak. Bukan, enggak, saya enggak, tapi ngomongnya beda seperti biasanya. Saudara tahu waktu dia ngomong gitu, saya diam. Saya diam untuk introspeksi diri saya. Karena istri saya itu enggak, saya tahu menikah hampir 24 tahun, dia enggak mengada-ada kalau sama saya. Dia itu ngomong apa adanya. Kan ada beberapa wanita yang lain tuh suka melebih-lebihkan, lebay gitu. Ini enggak, dia apa adanya dia ngomong gitu. Tapi yang ingin membuat saya koreksi di hadapan Tuhan. Saya datang kepada Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Lalu juga saya minta ampun sama istri saya. Kenapa saudara? Kok hari-hari itu saya ketus ya? Hari-hari itu saya bisa ada nada-nada yang dia tidak suka sebagai seorang wanita. Saudara tahu? Saya koreksi hubungan saya dengan Tuhan. Saya evaluasi maksud saya. Dan saya dapati saudaraku, hari-hari itu saya keletihan karena pelayanan, karena tugas tanggung jawab saya, sehingga saya letih. Dan itu mengakibatkan hubungan pribadi saya dengan Tuhan itu tidak sedalam yang sebelumnya lagi. Dan ternyata ketika hubungan saya tidak mendalam dengan Tuhan dalam keintiman, membuat mengganggu persekutuan saya dengan istri saya sendiri. Saya belajar 3 minggu terakhir ini. Iya. Kenapa bisa suami-suami kasar sama istrinya? Cek baik-baik, pasti hubungan sama Tuhan gak beres. Kenapa ada suami-suami bisa melukai hati istrinya? Cek baik-baik. Karena pasti dia dengan pribadi dengan Tuhan tidak melekat dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena panggilan keintiman itu panggilan mula-mula. Di New York ini 30 tahun lalu ada penerbangan Korean Air, ya, dari JFK ke Seoul. Tapi saudaraku, waktu itu tidak ada GPS. Yang ada adalah sistem koordinat waktu itu, ya, 30 tahun lalu. Ternyata saudaraku, pilotnya itu entah kenapa tidak mengikuti petunjuk sistem navigasi. Dia sejak berangkat dari New York menyimpang 1 derajat saja. Deviasinya only 1 degree. Tapi waktu terbang 15 jam, saya bayangkan saudara, 1 derajat dari titik 0 New York ditarik terus gini, 15 jam perjalanan, sekian miles, 1000 miles. Ternyata mereka sudah di atas Uni Soviet waktu itu. It's a true story. Di atas Uni Soviet waktu itu, 30 tahun yang lalu, Uni Soviet itu negara adidaya, belum pecah. Masih power, super power like United States. Dua negara ini dulu saingan betul saudaraku, ya. Saudara lihat tuh, tanpa babi bu, pesawat penumpang sipil biasa di rudal, bam! Saudara tahu, ratusan penumpang meninggal dunia. Saudara bisa buka nanti di sejarah penerbangannya. Ratusan penumpang meninggal dunia. Saudaraku, kenapa? Deviasi sejak dari awal. Saya yakin, saya ngomong pertama buat pria dulu. Kalau kita pria-pria saudaraku tidak menghidupi tujuan, kenapa Tuhan ciptakan kita? Mulut yang memasyurkan Tuhan. Tujuannya untuk membangun keintiman, ginosko, keintiman yang seperti suami istri akrab banget gitu. Saudaraku, pasti terjadi deviasi dalam perjalanan hidup kita. Deviasinya saudaraku bisa dilihat jelas pertama kali. Saya gunakan standar firman soalnya. Indikator terbesar, the first indicator, we can see the quality our relationship between us, the husbands and then the wives. You can see through your relationship
between you himself with God. Amin. Halo. Kalau persekutuan kita dekat sama Tuhan, itu gambaran Kristus mengasihi gerejanya terjadi. Kristus rela mati buat gerejanya. Pulang nanti istri-istri sampai rumah. Istri-istri ya di sini sampai rumah di kamar berdua, anak-anak sudah tidur. Sayang, lihat matanya suamimu. Kenapa sayang? Menyambung khotbahnya Pak Roni tadi. Kamu rela mati nggak buat aku? Itu pertanyaan wajar seharusnya, bukan berlebihan, karena Alkitab menulis itu. If your husband with the spirit of boldness he say to you, yes, I do. I'm ready to die for you. I'm ready to give my everything, my soul to you. Kalau ada suami ngomong seperti itu, karena dia sadar dia punya persekutuan yang baik dengan Tuhan. Kalau ada suami ngomong gini, it's only a preaching. Everyone have a different experience. Ya, betul ya. Sorry, my English is gado-gado, you know. Kata kasih di situ, makanya Efesus 5 ayat 32. Hai suami, that is only the main thing. Ada ungkapan lama berkata begini, the main thing is to keep the main thing. Ya, hal yang utama tetap menjaga yang utama tetap utama, gitu ya. Because kalau kamu tidak menjaga the main thing tetap main thing, maka orang Jawa bilang monting hidupmu. Do you know monting? Monting is not balance. Monting is not balance ya. Okay? If you are in the not balance situation dan tidak bertobat memperbaiki posisi, you will be sinting. You know, sinting. Crazy. Makanya saudaraku, saya belajar betul saudaraku soal hubungan suami istri, bagaimana Kristus dan gereja. Coba lihat ini. Kita baca ya. Enggak, yang nomor 30. Rahasia ini besar. Amin. Kata rahasia itu saya coba lihat di Olive Tree Bible saya. Saya ketik saudaraku, ketemu 31 hits ayat-ayat. Dan kata rahasia itu dalam bahasa Yunaninya yang dipakai sama, mysterion, misteri. Kata besar ini yang dipakai itu great. Jadi bukan besar biasa, great. Nah, gini. Saya ingat Pak Joy kenal enggak, tahu enggak Pak Nyoman Gembala Rock yang ada di Kupang? Belum, Pak. Oh ya, enggak tahu ya. Pak Nyoman Ngakan Max Putra namanya. Dia diundang oleh Rock Wamena Papua. Wamena itu pedalaman. Kalau sudah ke Papua sampai sekarang masih bisa ketemu orang pakai koteka itu di Wamena. Saya pernah ke Jayapura, Timika, Biak, Sorong, Manokwari, Wamena. Kota-kota di Papua saya sudah pergi. Tapi saya belum pernah ketemu orang pakai koteka kecuali di Wamena. Di pasar. Waktu mau pulang Pak Nyoman ditelepon sama istrinya. Sayang, aku bawain oleh-oleh dong dari Wamena. Mau bawain oleh apa-apa? Istrinya minta apa? Kirimin aku koteka. Aneh ya. Lu kok minta koteka kamu? Ya pengen tahu, aku penasaran. Ya udah, dia pergi ke art shop. Sampai di art shop, dia tanya sama petugas di iPhone, kamu jual koteka? Oh jelas Pak, kami sediakan. Ya. Terus pikirnya Pak Nyoman tuh langsung dikasih tunjuk barangnya. Enggak, Bapak yang mau ukuran apa? Kaget Pak Nyoman, ada ukurannya tak? Ada Pak. Bapak mau size yang small, ada medium,
ada yang large.